Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Engkang kula hormati sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Wagia ugi sekeluargi. Yang saya hormati pihak Besan, Bapak Salam ugi Ibu sekeluargi. Yang saya hormati para alim, ulama, para ustadz, para jamaah, para tamu undangan semua, serta teman-teman. Bil khusus yang saya hormati kedua mempelai Presiden Gagak Sifat, yaitu Mas Aris yang alhamdulillah akhirnya payu. Alhamdulillah ini karunia Allah. Yang saya hormati juga Ibu Negara, Ibu Anis atau Mbak Anis yang dirahmati Allah, mudah-mudahan keluarganya barokah, sakinah, mawadah, warahmah. Amin Allahumma amin. Saya tadi sampai datang langsung tak salami, barokallah ya Mas gitu. Saya doakan. Ternyata kembarannya Mas A. Saya ketipu, padahal saya yo kembar ya. Kembar kapusan kembar. Saya nasihatkan ini dulu, pertama ke Mbak Anis dulu, hati-hati duwe bojo kembar iso ketuker ya, hati-hati. Soalnya istri saya dulu juga ketuker, itu pernah istrinya kembaran saya. Jadi saya lagi duduk santai gitu, tahu-tahu istri kembaran saya itu ngelendoti saya. Saya dilendoti, saya yang gumun, lele kok tumben ngelendot neng aku gitu tumben. Enggak saya saya kandani, enggak saya tegur, enggak tak jarke wae. Saya tak rasa kayak gitu tenan pa uduh. Kok saya dilendoti gitu. Terus tahu-tahu kembaran saya muncul, kata istri kembaran saya itu, wih lah kok salah aku gitu. Akhirnya malu dia pergi. Lah makanya Mbak Anis hati-hati ya. Kadang-kadang cah kembar ki ya sok akal-akalan, jadi kudu hati-hati. Untungnya bedanya ono rambutnya, iya. Nah itu sing rada beda, kan es gondrong podo, nah itu repot itu. Baik Bapak Ibu semua dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tausiah insyaallah tidak lama-lama. Yang pertama ingin saya sampaikan nasihat untuk para jomblo yang hadir di sini. Untuk yang jomblo-jomblo di sini jomblo. Ya sing jomblo-jomblo saya hanya nasihati satu saja. Apa itu? Harap bersabar, ini ujian ya. Sabar. Nanti insyaallah datang jodoh yang terbaik. Perhatikan bab masalah jodoh ini. Misalnya ngapunten iki. Ini saya ngomong masalah jodoh sing jomblo-jomblo dhisik, sing urung rapi-rapi, sing urung payu-payu nganti neyeng-neyeng kuwi tak kayak ngerti. Perso neyeng mboten? Karaten gitu. Ini kenapa panitia kok beli tisunya kok yang ini? Padahal merek tisu itu banyak, kok yang diambil yang ini? Itu mesti jawabannya karena apa? Karena tisu ini punya kelebihan. Satu, murah, kan ngono. Bisa jadi, pokoknya kalau kita milih produk di swalayan, kayak kan akeh pilihannya. Kok yang kita pilih itu? Jawabannya karena produk itu punya kelebihan. Kalau dalam istilah komunikasi itu namanya benefit product atau product advantage. Namanya kelebihan produk. Mila wong payu kuwi ono kelebihane. Pasti dia punya kelebihan, kenapa dia dipilih? Wong ini biasa wae, ora ono kelebihane blas, ora iso dipilih, bingung. Kayak Mas Aris ki kan mesti ono kelebihan, kok dia dipilih? Mbah kelebihan berat badan, mbah kok sing penting ono kelebihane yo iso dipilih kan ngono ta. Nek delok saka rupane wis ora ganteng. Misale lho, delok rupane ora ganteng, harta ora duwe. Misale lho ya, wis ngono ireng jeliteng. Pokoknya ora duwe kelebihan apa-apa kan bingung milih. Lah tapi Mas Aris ini pasti punya kelebihan, kenapa pilih? Kok Mbak Anis milih itu mesti karena ada kelebihannya. Mbok jenggote kedawan, mbok apa itu urusan Mbak Anis, mesti loh. Mbok agamanya, mbok apa. Nah, makanya nasihat saya yang pertama, jomblo-jomblo itu nek pengin gendang payu, carilah kelebihan diri. Itu golek kudu ono potensi yang dilebihkan, maka orang akan ngelirik kita. Insya Allah begitu. Ini nasihat pertama untuk para jomblo.
Ya, bersabarlah. Yang kedua, nasihat untuk kedua mempelai. Nanti terakhir nasihat untuk para orang tua. Nasihat untuk kedua mempelai. Yang pertama, saya ingin nasihati kepada keduanya dulu bareng-bareng. Resep kalau ingin rumah tangga harmonis. Ini saya alami Bu Pak, ngapunten. Saya hanya menceramahkan apa yang saya lakukan. Kula mboten nek matur niku apa yang tidak saya amalkan saya tidak mau. Kabura maktan indallah. Besar kebencian Allah kepada orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan. Maka yang pertama ini resepnya. Kalau ingin rumah tangga selalu harmonis, apa itu? Yang pertama itu fokuslah memberi, jangan menuntut. Giling-giling, fokusnya memberi bukan menuntut. Nek kita sibuk menuntut, maka kita pun pasti akan dituntut. Fokus memberi, maka pasangan kita akan memberi yang terbaik untuk kita. Fokus dengan kewajibannya, bukan hak. Orang usah mikir ke hak. Hak itu urusan nanti kalau dia sadar dia akan memberi kepada kita. Sing penting itu kewajiban, karena Allah yang bertanya nanti di yaumil akhir, yang ditanya itu adalah kewajiban kita, bukan hak. Allah nggak mungkin tanya, Riz, kowe mbiyen bojomu ngapake kowe, itu nggak ditanya. Kowe mbiyen dilayani apa ora itu nggak ditanya. Yang ditanya, Riz, kowe mbiyen nafkahi apa ora, nafkahmu halal apa ora. Yang ditanya itu kewajiban-kewajibannya. Ngajari ngaji apa ora. Saya nggak ngajari ngaji, ya Allah. Ngopo? Bojoku luwih pinter ngaji ketimbang aku misalnya. Jadi aku malah diajari karo bojoku misalnya loh. Jadi yang ditanya itu adalah kewajiban, bukan hak. Karena masing-masing kita itu kan ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Kita ini pemimpin akan ditanyai atas kepemimpinan kita. Ini yang pertama. Ya, jadi fokusnya adalah memberi bukan menuntut. Yang kedua apa? Buatlah forum muhasabah. Ini penting Bapak Ibu. Apa itu forum muhasabah? Forum introspeksi bareng-bareng. Iki nikah hari kedua ya. Hari kedua ya. Kemarin Sabtu, iki dino Minggu, hari kedua. Gawe Mas, namanya program muhasabah akhir pekan. Karena masih nikah anyaran ki akhir pekan. Kapan? Yo sesuk berarti hari Sabtu depan itu, Sabtu depan berdua itu duduk terus apa? Saling memberi nasihat. Ini wajib hukumnya. Mulai dari Mas Aris dulu sebagai pemimpin. Dek, manggilnya misalnya apa? Dek ya. Tuwek sapa? Kok tuwek sing wedok ngundangnya yo Mbak ra apa-apa. Misalnya panggil Dek, panggil ke istrinya. Dek, ini sudah seminggu aku jadi suamimu, kekuranganku apa insya Allah tak dandani. Wes ngomong nggak usah khawatir, aku ora bakal nesu. Karena nih aku mengalami dan punya kekurangan, kue meneng wae, kue tersiksa menjadi istriku. Ngomong, terserah silakan, opo wae lah, dikritik silakan. Kekuranganku opo. Syaratnya satu, Mas Aris nggak boleh marah. Kuwi wae. Wong didandani kok nesu ki aneh. Orang tuh nek dikritik nesu itu orang paling aneh. Ngopo? Wong diselamatke saka neraka kok nesu-nesu ki kan aneh. Maka apapun yang disampaikan Mbak Anis manut wae wis. Misale, Mas kowe iki mung kurang langsing, ya wis lah. Berarti olahraga, push up, sit up, melayu. Nah, ngono lah, pokoknya olahraga. Namanya itu kan. Minggu depan gitu juga sama, tanya lagi Dek, kekuranganku apa Dek? Insya Allah tak dandani. Aku wis rodok langsing toh. Alhamdulillah rodok langsing saiki Mas. Nah, terus kurangannya apa meneh? Si ono siji meneh. Apa? Kurang duite. Ya wis nek misalnya kurang duite yo kerja meneh sing semangat. Wis ngono wae. Urip iki kan gampang, dikritik dandani, kritik dandani, rampung urusan. Mbak E juga gitu sama Mbak Anis. Mbak Anis dikritik sama suaminya, Mas gek gantian aku sing dinasihati opo misalnya kan. Nek kowe ya rada kurang lemu sithik, Dik, misalnya. Ya Mbak E rada dokoh 5 em ngono wae. 5 em ki rada ya ngono kae lah pokoke wis ngono. Dadi sing semangat dhisik men rada lemu. Nah, gitu aja. Kritik apa meneh? Mas, aku kurangi apa meneh, Mas? Ya tinggal siji kuranganmu. Apa? Kowe iki cerigis misalnya ngono. Ya wis. Berarti rodok dikurangi tutuke kuwi le kakean omel-omel misalnya. Ya itulah hidup ki mau ngono kuwi kan gampang rumah tangga. Sing marai rumah tangga enggak gampang ki apa? Ibu nih yakin saya, demi Allah saya bersumpah demi Allah. Ibu-ibu nih masalah yang paling berat tuh dan paling banyak itu apa? Duwe bapak uangnya atos, itu paling banyak. Punya suami atos dikandani angel. Akhirnya apa? Curhat karo suami tetangga, modar kowe. Lho tenan nek nganti curhat karo bojo tetangga iso melayu. Makanya curhatnya ke siapa? Ya ke suaminya, rak sapa meneh. Lah curhat karo suami malah suamine nesu-nesu ki kepiye? Jadilah suami sing lembut, sing apik. Wis gitu saja. Apa susahnya?
Dinasehati dandani, nasihati dandani. Makanya kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan asanukum khuluqa khiyarukum linnisaihim. Kata Nabi, wahai sekalian sahabatku, iman yang paling sempurna itu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik akhlak itu dilihat dari bagaimana perlakuannya kepada istri. Jadi nek Mas Aris iki pengen ngerti imane apik apa ora, gampang, takon karo bojone. Dik, kowe bahagia ora dadi bojoku? Nek dia jawab, Mas, aku bahagia beruntung oleh kowe Mas, berarti imannya sempurna. Gampang. Coba takoni, Dik, kowe puas ora dadi bojoku? Nek dia jawabnya, yo piye yo Mas yo, tak omong aku ki seneng kaene kok yo ora. Diomong ora yo, engko ndak kowe nesu. Nah, itu berarti tandanya imannya suami belum sempurna. Suami itu disebut pejantan tangguh. Saya ulangi. Laki-laki itu pejantan tangguh nek wanita takon karo bojone, Dek, kowe bahagia ora dadi bojoku? Jantan dia. Ngopo? Biarkan dia ngomong. Terserah kita itu dikritik apa ora apa-apa. Itu namanya pejantan tangguh. Wong wedok juga sama, disebut dia itu babon tangguh. Nek wedok ki apa ya? Ya babon tangguh lah ya. Dia itu disebut babon tangguh. Ya nek wani ngomong takon karo bojone, Mas kurangku apa kurang? Wah itu baru hebat nih, suami istri itu hebat. Tanya lah Pak, pernikahan siapapun gak akan namanya bahagia. Kata Allah pasti rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Rumah tangga siapapun, kehidupan apapun, perusahaan apapun pasti rugi. Kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus saleh. Kecuali wangi iman, amal soleh plus 3 nih kata Allah. Ini saya wong sering lali. Apa? Wattawassobil haq. Watawassobis sabr. Nek neng omah kuwi ra ono nasihat menasehati rugi. Di perusahaan, neng kantor, punya swalayan, punya karyawan, punya pembantu, dikandani angel rugi. Sing paling gampang ki duwe anak manut dinasehati gampang, punya suami nerima nasihat gampang, istri nasihati gampang. Nah, ini paling penting bab masalah ini. Jadilah orang yang gampang dinasehati. Kenapa? Tandanya dia lembut hatinya. Nek uang kok dinasehati nesu-nesu berarti atine atos. Saya ulangi, atine atos. Padahal penghuni surga itu hatinya lembut-lembut. Hanya ahli neraka yang hatinya keras-keras. 2, ini amalan bersama ya, berdua. Apa itu? Buatlah amal jama'i. Dalam rumah tangga itu harus ada amalan bersama. Apa Mas? Yo misalnya tadarus bar maghrib. Ini penguat cinta, maem bareng kembulan. Atau sholat misalnya tahajud mau berjamaah juga boleh. Coba saya tanya, nek suami istri berjamaah, posisi suami di depan, istri di mana? Istri nanti Mas? Sebelah kanan, sebelah kiri, atau belakang? Halo, mana? Kiri. Ono sing kanan, ono sing kiri. Ah ikulah nek bojone siji ki bingung dileh ngendi, betul? Nek bojone papat ki cetha ning mburi kabeh sret, jelas. Siji ki bingung dileh ngendi. Nah, ya ta. Mbak Ani iso guyu berarti insyaallah enggak apa-apa. Ya. Kalau istri satu ya di belakang imam persis lurus. Suami di sana, imam di depan, istri persis lurus di belakangnya. Nah itu kan enak tuh amalan jamaah, tahu ilmu begini kan enak tuh. Rumah tangga itu ngaji bareng, sholat bareng, enak wis. Nah paham ya? Buatlah amalan bersama bareng-bareng. Apa itu? Pokoknya amalan soleh. Ini penguat cinta itu, kokoh insya Allah. Yang ketiga, kudu ono panggilan kesayangan. Wis ngerancang po urung, dirancang ket saiki. Misalnya panggilan kesayangannya Cin, rapopo. Saya manggil istri saya yang pertama Cin, yang kedua Say, cinta, sayang. Yang pertama saya panggil Cin. Panggilan cinta itu membuat saya tidak bisa marah, susah marah. Arek nesu milih ngampet. Nggak mungkin tak panggil cinta tapi tak unek-unek ke nggak mungkin. Karena panggilan itu jadi doa. Nggak mungkin cinta. Kayak Reneo, munyuk, ra mungkin. Mosok cinta kok jadi munyuk, ra mungkin, ram. Ini tak panggil cinta itu maka saya akan redam, marahnya itu redam. Yang kedua juga gitu. Nggak mungkin cinta ini tak pas saya nesu, Cin, Reneo. Dia masih ngambek. Saya marah. Nggak mungkin cinnya berubah, yuk, Cindel, Reneo, ra mungkin. Tetap cinta. Saya juga begitu sama. Ya orang nesu-nesu ini tetap sayang. Nggak mungkin jadi Saiton, gak Reneo, nggak mungkin. Tetaplah. Nah, itu panggilan kesayangan. Rasulullah mengajarkan kita, ya Humaira, wahai yang pipinya
merahan, saking putih meletek ngono kayaknya akhirnya rada merah itu loh pipinya Bunda Aisyah itu kan begitu, maka dipanggil ya Humairah. Ya terserah manggil apa. Mungkin mbaknya bisa manggil masnya ya Hajar Aswad. Ya ora apa-apa. Jakete kuwi lho maksud. Jas ora apa-apa. Atau sebaliknya, iya ta? Ngundang opo lah terserah. Tapi namanya sayang kok dipanggil itu seneng ya ora apa-apa, seneng misalnya. Nah, itu yang penting ada panggilan kesayangan. Kalau Ustadz Arifin Ilham tuh walau sudah nikah ya panggilannya abang, adek. Misalnya, ya enggak apa-apa. Panggilan kesayangan itu bisa meredam amarah. Maka pikirkan dari sekarang punya panggilan kesayangan. Ojo dipanggil umi. Padahal istrinya sendiri kok dipanggil umi. Umi kan panggil bu, ibu. Aku ki itu ibumu ya mas. Itu kok dipanggil umi. Panggillah dia panggilan kesayangan. Terserah apa. Misalnya panggil karena mungkin kalau senyum merah merona, kayak panggil mawar ini misalnya gitu ya. Silahkan nggak apa-apa. Sebaliknya mungkin bisa manggil suami Kamboja, misalnya kan ya. Ya itu terserah, itu pokoknya sing disenengi dulu panggilan itu. Panggilan kesayangan. Terakhir nih yang nasihat yang untuk bersamanya. Apa itu? Perhatikan. Suami istri nek nikah jangan sekali-kali buka aib. Haram, wadul itu haram. Do you know Pak Bu, wadul itu apa? Wadul itu mengadu kepada orang tuanya. Seribut-ributnya masalah suami istri, awas Mas Aris, tidak boleh cerita sedikit pun aib masalah rumah tangga kepada bapak ibunya. Sama juga Mbak Anis, tidak boleh cerita kepada bapaknya, Pak Salman serta ibunya. Tidak boleh cerita-cerita, enggak boleh. Kenapa enggak boleh Pak Ustadz? Buka aib, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu pakaian bagi dia, dia pun pakaian buat kamu, saling nutupi aib. Kalau namanya aib sudah terbuka, timbul benci pasti nggak mungkin, nggak pasti benci. Ki panitia ngundang saya ceramah di sini itu pasti rahasianya cuma satu. Ngundang saya itu karena tidak tahu aib-aib saya, cuma itu saja. Nek tahu aib saya nggak mungkin saya diundang, betul? Allah itu maha baik nutupi aib saya, makanya saya diundang, kan begitu. Maka tutupilah aib pasangannya. Karena ada suami istri itu ribut terus cekcok, kenapa? Karena istrinya nggak akur karo mbok mertua, ibu mertua nggak akur karo anak mantu wedok. Kenapa nggak akur Pak Ustadz? Karena suaminya wadul, nyeritake eleknya istri, aib-aibnya istri. Akhirnya ibunya suami benci sama anak mantu wedok. Perhatikan, makanya jangan sampai nyeritakan aib istrinya. Seperti apapun tutupi. Pokoknya rumah tangga itu milik berdua, ono masalah hadapi berdua. Wis gede kok, iya toh? Wis iso mandi dhewe, adus dhewe, nguyuh dhewe, wis iso ngopo-ngopo dhewe. Maka punya masalah itu urusi sendiri. Jangan sampai ngelibatkan lagi orang tua. Orang tua itu cuma satu, nek dhewe seneng bagi-bagi, nek susah ojo. Pokoknya berdua saja. Itu konsepnya dalam rumah tangga. Ya Mas, jangan buka-buka aib. Nanti ndak ribut anak mantu karo mbok mertua, ini repot. Ada ibu-ibu itu begini, Pak Ustadz, aku ki nggak akur karo mbok mertua Pak Ustadz, ribut terus Pak Ustadz. Saya jawab, lah terus pripun? Begini Pak Ustadz, dosakah saya Pak Ustadz? Setiap kali saya disuruh masak sama ibu mertua saya itu bayangke pingin banget neng masakan kuwi tak cemplung ke sianida nih ora baygon itu Pak Ustadz. Setiap masak mikir ke baygon sianida, pingin mata ini mbok mertua Pak Ustadz. Dia cita-citanya begitu. Tapi ratego. Nah itulah dia sampai niat pingin ibu mertuanya gendang mati. Itu kenapa? Saking sering cekcok. Maka tutupilah aib-aib pasangan. Baik, sekarang nasihat sendiri-sendirinya. Mas Aris, ingat-ingat. Laki-laki itu jangan sampai mulia di luar, hina di rumah. Giling-giling. Mulia itu sebelum keluar kemana-mana, awali mulia itu di rumah, baru mulianya kemana-mana. Percuma nek ning jobo ki apik, dipuji siapa-siapa, tapi di rumah terhina itu jangan sampai. Makanya dulu saya pernah kasih cerita itu, ono bapak ini mulia. Kenapa? Wong Pak Camat kok ya. Dia mulia di luar, dipuji-puji orang, semua orang menyanjung Pak Camat. Nek ono acara sering sambutan-sambutan. Tapi di rumah wong iki sok nesu galak, karo bojone galak, karo anak-anake galak. Sampai istri sama anaknya itu ya Allah, ndonga kapan bapak stroke itu saking gregetan.
Bapaknya galak, takmir masjid datang. Pak Camat, ini acara Ramadan kultum kekurangan penceramah traweh. Pak Camat paring tausiah sepisan mawon nggih Pak, sepisan mawon sepindah mawon ngisi kultum traweh. Maka Pak Camat pun nyaguhi siap ngisi kultum traweh. Lihat apa yang terjadi. Ketika sampai hari H ngisi kultum traweh, lihat dengarkan ceramahnya Pak Camat. Kata Pak Camatnya, para jamaah sholat isya dan taraweh yang dirahmati Allah, memasuki bulan Ramadan ini mari kita jaga hati kita, jangan suka marah-marah, karena marah-marah itu bisa merusak pahala-pahala puasa kita. Jangan suka marah, orang puasa artinya harus bisa menahan marah. Nasihatnya ngandani wong kon ojo marah, padahal aslinya orangnya suka marah. Iku nek bojone teko ngrungokke bapak ceramah, apa coba kata ibunya? Alah prek Pak, ngono kuwi mesti. Bel gedes. Anaknya dengar gitu juga. Dek, ngopo kae lho bapak sik ceramah. Ngopo? Bapak ndobos gitu mesti. Wonge galak kok, tapi hina di rumah begitu. Kata adike, ora yo Kang. Lah piye? Bapak ki gambleh, ngono kuwi mesti. Ngomong tok. Jadi kesane ki mulia di luar tapi hina di rumah. Jangan sampai. Ingat ya, awali kemuliaan itu di rumah baru keluar. Nasihat terakhir untuk Mbak Anis. Apa itu? Fokusnya istri itu adalah mencari ridho suami. Sampai Nabi SAW bersabda, ini hadis dari Ummu Salamah, riwayat Imam At-Tirmizi dan yang lain. Apa kata Nabi SAW? Ayyuma imro'atan matat. Ingat-ingat. Wanita manapun yang mati meninggal dunia, wa zaujaha anha radin, dan suaminya ridho dengan wanita itu, ridho dengan istrinya, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Jadi kuncinya surga itu gampang, golek ridhonya suami. Cuman itu tugasnya. Terus apalagi tugas kedua? Bantu suami menjadi anak berbakti bagi bapak dan ibunya. Tugasnya mengkui. Lah kan Mbak Anis golek ridhone suami supaya masuk surga. Lah suami supaya masuk surga bagaimana? Golek ridhone ibuke, karena kunci surganya laki-laki pada ibunya. Maka bantulah suami supaya bisa menjadi anak yang berbakti di mata ibunya. Maka jangan rebutan dalam hal ini. Mas, mosok sing dikateke mbokmu terus. Mbokku kapan? Enggak ono. Istilah itu tak akan muncul kalau dia paham agama. Kalau paham agama, Mas, mbokmu openi, mbokmu sayangi, mbokmu perhatikan, begitu. Kenapa? Surgamu kan yang ibumu kan mumpung isih urip, kan begitu. Nah, maka tugas istri menyukseskan suami menjadi anak berbakti bagi ibunya. Enak loh Mbak Anis ki. Orang gede ke Mas Aris wis gede langsung dipek, kan enak. Bapak ibu kelenger ling gede ke nganti gede tenan ini. Giliran harus gede tenan dipek wong lain. Kerja gajine ra nggih bapak ibu meneh, gajine nggih bojone coba. Sing gedhekke sapa, sing nglahirke sapa, sing nyekolahke sapa? Bapak ibu giliran gajian kayak bojone. Maka istri itu wajib bersyukur ya. Disitulah pentingnya. Nah, ditambah 4 amalan kata Nabi. Apa 4 amalannya? Riwayat dari Abu Hurairah serta Abdurrahman bin Auf. Riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallati al-mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Kata Nabi, perempuan itu asal satu jogo sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, jaga kemaluannya, kehormatannya, plus atau atsba'laha, taat sama suaminya, maka kata Nabi, dakhalat min ayyi abwabil jannah syi'ti. Boleh masuk surga lewat pintu manapun yang dia suka. Pintu surga ada 8, bebas. Semua pintu surga manggil-manggil. Nis, miau, nis. Semua pintu surga manggil-manggil. Nis. Pintu semua 8-8-nya. Keren loh. Pintu surga 8-8-nya manggil-manggil Mbak Anis. Mas Aris boh neng di. Sepenting Mbak Anis panggil-panggil. Nah, itulah pentingnya taat sama suami. Selama suami tidak mengajak perbuatan maksiat. Mungkin itu saja. Nah, terakhir nasihat untuk para orang tua. Baik dari Bapak Ngapunten, Bapak Salaman serta Ibu serta Bapak Wagio serta Ibu. Apa nasihatnya? Ini nasihat buat saya juga karena nanti saya suatu saat mudah-mudahan jadi punya menantu. Nasihat saya begini. Nek anake wis rabi, jangan cawe-cawe, giling-giling. Nopo Pak cawe-cawe, Pak? Jangan campur. Buen, arek utange akeh, buen. Arek masalah apa? Buen karepe. Ngopo kowe wis gedhe rampunge masalahmu dhewe.
Aku bapakmu mung iso nasihati. Wis gitu saja. Jangan cawe-cawe, arek tinggal neng di terserah, arek nyekolah ke anak neng di terserah. Kita hanya memberi saran saja, keputusan di tangan mereka berdua. Ingat, rumah tangga itu sering bubrah morat marit gara-gara campur tangan dari orang tua, dari pihak besan, mertua. Pokoknya setelah ada campur tangan bubrah, pasti demi Allah bubar. Kalau nggak pingin anak ibu bubar rumah tangganya, benjar ke dewe wis. Arek ngopo bebas. Kita orang tua hanya menasihati, tidak boleh campur tangan. Nasihati boleh, tidak boleh ngasih kebijakan, nggak boleh. Yang membuat kebijakan biar mereka berdua. Opo-opo mereka berdua, gandengan tangan. Pasti kuat, kokoh, pasti. Syaratnya apa? Jangan sering cerita. Punya masalah jangan sering cerita sama bapak ibu. Ojo sering cerita. Itu saja. Karena nih sering cerita nanti banyak intervensi dari orang tua. Diling-iling ya. Nah, maka bapak ibu juga jangan cawe-cawe. Nek wis rapi anak wedok dikeke ojo cekeli buntute meneh. Pun cul mawon percaya mawon insyaallah diopeni sama suaminya. Dah selesai urusan. Begitu yang bisa saya sampaikan inti dari nasihat ini supaya menjadi keluarga yang barokah. Nikah itu kan litaskunu ilaiha, supaya tentram darinya. Nikah itu ibadah, ibadah itu menghasilkan pahala. Awas nek nikah bukan menghasilkan pahala malah bendino dosa terus, jangan sampai. Makanya sering-seringlah akur baik. Kenapa? Nikah ini golek pahala. Fokusnya surga. Lewat pernikahan masuk surga. Ingat, lewat pernikahan masuk surga. Bapak ibu yang pernikahannya sering cekcok, kuwi janjane sedang menuju ke neraka jahanam. Diling-iling. Sing cekcok itu sedang latihan cekcok besok ning akhirat. Men ngopo? Men besok le cekcok ning akhirat luwes. Makanya di dunia sering cekcok. Makanya jangan sering-sering cekcok. Ingat-ingat itu ya. Nah, maka doanya kita terakhir barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahimu. Apa bedanya barakallah laka, barakallah alaika? Dua-duanya sama-sama barakallah, satunya laka, satunya alaika. Laka itu semoga kalau kamu berkah, kalau dapat kesenangan, berkah kesenangannya, tidak menjauhkan dari Allah. Yang kedua, alaika, semoga kalau kamu dapat kesusahan, kepayahan, tetap ada berkahnya di situ dan tidak membuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bunyinya barakallah laka, barakallah alaika. Podo-podo barakallah. Maka dalam pernikahan ada susah, ada senang. Ada sempit, ada lapang. Dua-duanya ada berkahnya. Nah, banyak kebaikannya. Maka doanya begitu. Allah alam bisawab. Makatan nggih Mas, semoga jadi bekal dalam hidup berumah tangga. Giling-giling, apa mau? Satu. Dah lali. Satu muhasabah, panggilan kesayangan, tutupi aib-aib pasangannya, ya kan? Ini kompak. Terus hidupkan amalan bersama-sama. Itu paling penting. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita ini semuanya. Dari saya mohon maaf banyak khilaf salahnya. Bila hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.